Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Mustaqim dari kelas KPI 2F NIM 1105-10193. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahrudin Jayadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mereview video menggunakan pendekatan etika filsafat dan komunikasi. Nah, langsung aja, video yang dibahas di sini adalah motivational coach teaches his team how to overcome our fears and limits. Nah, jadi di video itu kalau kita lihat dari perspektif etika, ini kita langsung aja masuk ke perspektif etikanya. Jadi si pelatih itu menggunakan metode yang sebenarnya tuh agak bertentangan dalam melatih ada salah satu tokoh namanya Brock, karena untuk melawan tim yang dilihat itu lebih kuat. Nah, jadi pelatih ini kalau dilihat dari perspektif etika, pelatihnya ini menggunakan metode yang mencampur antara dorongan moral dan tekanan fisik yang ekstrim. Nah, jadi moralnya kenceng, tapi menggunakan tekanan fisik yang ekstrim juga. Kan di dalam video itu ada scene di mana si Brock itu disuruh ngangkat temannya Jeremy. Nah, itu dia kan benar-benar disuruh melampaui batas. Kan biasanya dapat dia itu bisa jalan sambil tiduran itu 30, dia bilang sama pelatihnya disuruh 50. Nah, itu jadi benar-benar didorong keras gitu. Nah, terus selain itu, jadi tujuannya supaya potensinya itu bisa keluar. Jadi karena dorongannya keras, dorongan moralnya keras juga, dan disertai sama tekanan fisik. Jadi hal itu bisa jadi yang menimbulkan nanti yang bisa mengeluarkan potensi dia yang dia itu nggak tahu. Oke, yang kedua, kalau dilihat dari filsafat, di dalam video itu tuh menyentuh konsep kehendakan bebas dan determinasi. Jadi kebebasan memilih dalam satu hal apapun. Nah, jadi si Brock ini benar-benar dibimbing sama pelatihnya itu supaya bisa melampaui batas yang dia punya, karena ditekan juga kan sama pelatihnya. Jadi ya si Brock itu dilatih karena adanya determinasi ini. Jadi si Brock supaya dilatih biar dia bisa memilih apa yang dia mau. Kayak misalkan dia disuruh melampaui batas, kayak misalkan dia pengen biar bisa melampaui batas, nah itu dia bisa dapetin. Nah, terus yang terakhir, kalau dari sudut komunikasi, pelatih menggunakan pendekatan yang langsung, sama penuh emosi. Nah, jadi karena kalau di dalam komunikasi itu ekspresi ataupun cara penyampaian itu kita berbeda, nah itu juga bakal berpengaruh kepada orang yang disampaikan, maksudnya kepada komunikan. Jadi antara
pelatih yang menyampaikan apa ya, semangatnya ke si Brock ini itu ekspresif, jadi sangat keras juga. Nah jadi Brocknya juga apa ya, mau jadi bisa lebih semangat, lebih yakin, karena pelatihnya terus meyakinkan kayak, ayo Brock terus, kamu bisa pasti dapat 50 yard yang biasanya kamu itu ya kira-kira 30 yard kamu bisa jalan. Nah itu jadi pelatih juga benar-benar ngasih semangat banget ke si Brock itu. Nah hasilnya si Brock ini juga jadi percaya diri karena sudah ditekan sama pelatihnya, karena udah ditekan, ayo terus kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah gitu, jadi si Brock bisa jadi percaya diri gitu. Nah jadi ada satu pesan yang saya tangkap dari video ini, video yang sudah dilihat itu, jadi sikap kita itu tergantung di mana hati kita. Nah itu sebenarnya yang paling penting tuh di situnya. Tadi saya ada lihat di awal itu. Jadi kalau misalkan ya hati kita dari awal udah nggak yakin kalau kita bakal bisa ngegapai sesuatu, nah itu ya udah nanti sikap kita juga bakalan ya nggak yakin juga. Ya jadinya gitu. Ya jadi kesimpulannya hati itu sikap itu sesuai sama hati kita gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, atas segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.